Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Gitu. Kali ini saya membahas TBLA ya, PT Tunas Baru Lampung. Gitu. Ini saham request gitu ya. Kita lihat bersama-sama ya. TBLA ini sawit ya. Gitu beberapa periode sebelumnya bahas kita lagi mungkin cukup sering ya bahas sawit gitu, jangan, tapi kita lihat juga ya sekarang si TBLA gitu. Jadi ya materi ini disusun oleh saya sendiri Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi pemaparan materi ini sifatnya hanya edukasi ya dan informasi umum. Jadi bukan rekomendasi investasi dan nggak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham yang dibahas. Jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis sendiri. Nah, jadi pada perusahaan yang di bursa efek gitu ya, sebelum saya beli sahamnya biasanya saya akan menilai dulu dengan 3 kriteria utama gitu ya. Yang pertama adalah perusahaan yang bagikan dividen. Kenapa? Gitu, karena perusahaan yang bagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya. Jadi keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi itu nilai tambah yang kita terima selain atau di luar capital gain gitu. Dan pastinya gitu ya, perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak bagi dividen gitu ya hati-hati gitu, siapa tahu gitu ya hanya memperkaya pihak segelintir pihak aja gitu ya. Biasanya mungkin pejabat perusahaan gitu ya, untuk tier top management seperti komisaris dan direksi ini udah nggak perlu pusing lagi gitu ya, karena udah dapat gaji besar. Jadi ketika mereka mengelola perusahaan dengan nggak profesional gitu ya, dengan asal-asalan gitu, harga sahamnya turun terus, ya nggak perlu pusing karena sudah dapat gaji masuk kantong gitu ya. Jadi kita memang harus hati-hati juga gitu cari yang pro kepada kita. Dan pasti perusahaan membagikan dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnisnya sehat gitu. Jadi nggak cuma untung di atas kertas gitu ya, jadi nyata gitu ya. Jadi kalau perusahaan itu utangnya terlalu besar, rugi melulu gitu, arus kasnya lagi susah, nggak akan kepikiran untuk bagi dividen gitu ya. Perusahaan pasti lebih mengutamakan survivalnya dulu gitu. Jadi kalau memang teman-teman udah menemukan gitu perusahaan yang bagi dividen, punya kondisi bisnisnya sehat, hati-hati gitu ya. Jangan sampai kita membelinya itu di atas nilai wajar yang terlalu over value, terlalu tinggi, terlalu premium gitu ya. Jadi kalau saya biasanya membeli di bawah nilai wajarnya gitu. Jadi perhatikan harga beli kita. Jadi sebelum berinvestasi, mungkin teman-teman yang mungkin masih baru juga di dunia pasar modal, gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan FOMO, jangan ikut-ikutan, jangan mudah percaya orang, jangan mudah percaya analis, jangan mudah percaya berita, jangan mudah percaya rumor, dan juga jangan percaya sama saya ya. Jadi teman-teman harus mampu gitu ya menganalisis sendiri gitu ya, punya conviction sendiri. Nah, jadi yang saya lakukan gitu dari 2016 sampai sekarang itu mengikuti konsep value investing ya. Jadi saya beli ketika harga sahamnya itu di bawah PBV kurang dari 1 ya, intrinsic value-nya. Saya cicil beli gitu ya. Lalu saya sering berjalan waktu ketika harganya kembali lagi ke PBV 1 gitu ya. Saya jual, take profit gitu, atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya bagus. Gitu. Jadi kalau misalnya dari tabel kita bisa belinya di 0,9, potensi profit 11%. Beli di 0,8 ya profit 25%. Segini-segini aja gitu ya. Jadi metode saya ini memang yang biasa saya lakukan, nggak cari yang multi bagger gitu ya, cari yang wajar-wajar aja menurut saya. Nah, jadi prinsipnya bagaimana gitu ya? Prinsipnya ya kita harus sabar ya. Jadi orang yang nggak sabar kurang bisa bertahan di pasar modal biasanya gitu ya. Dan orientasinya itu harus jangka panjang gitu. Kita nggak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan mengharapkan untung besar gitu ya. Itu sulit sekali gitu ya, sepengalaman saya. Kita perlu minimal ya holding period itu 1 sampai 3 tahun minimal. Dan kita itu harus fokusnya pada value gitu ya. Nah, value ini teman-teman boleh menghitung sendiri gitu ya, pakai metode masing-masing. Kalau saya itu pakai PBV gitu yang gampang aja gitu. Jadi pakai book value gitu ya, update tiap 3 bulan gitu dari laporan keuangan terbaru. Setelah itu baru saya menentukan entry price-nya mau di range PBV berapa gitu ya. Kenapa saya sampaikan seperti ini gitu ya? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang gitu ya. Jadi jangan heran ketika banyak perusahaan yang mungkin buruk gitu, jelek gitu, digoreng naik gitu ya, wajar gitu ya, toh nanti pada akhirnya juga nanti akan kembali lagi gitu ya ke harga awalnya gitu ya, ke harga sesuai kinerja perusahaan gitu. Jadi banyak saham-saham itu yang parkir di 50, digocap ya, karena memang ketika dicek laporan keuangannya juga bermasalah
gitu ya. Jadi saya sih nggak cari yang seperti itu ya, saya cari yang mengutamakan itu perusahaan yang bagus dulu gitu ya. Jadi kalau saya ada perusahaan yang jelek itu digoreng naik, saya nggak peduli gitu ya, itu bukan kriteria saya gitu ya. Karena satu ya resikonya buat saya sih besar gitu ya, dan dua ya memang saya nggak mencari yang seperti itu juga gitu. Jadi memang menguntungkannya sangat menguntungkan gitu ya, kalau kita lihat capital gain itu lebih mantap gitu, cuman saya nggak mau meresikokan uang saya gitu ya. Dan pastinya gitu ya, saya pakai analisis apa ya, saya hanya pakai sedikit dari fundamental gitu ya, khususnya di laporan keuangan gitu ya, sedikit rasio dan tadi pakai PBV. Nah, jadi wajib buat saya itu memahami laporan keuangan gitu ya, karena dari neraca, laba rugi, dan arus kas ini nanti ketiganya nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaan gitu ya. Jadi kalau kita nggak paham, kita nggak akan ngerti gitu ya, alur cerita si perusahaan ini progresnya udah sampai mana gitu. Nah, pastinya gitu dengan menggunakan pos-pos keuangan yang ada yang biasa saya gunakan, nanti akan muncul 7 ciri perusahaan sehat versi Edwin, versi saya gitu ya. Kalau teman-teman punya bisnis sendiri, coba dicek gitu ya. Yang udah punya mungkin perusahaan gitu yang di audit gitu, ada laporan keuangan yang mirip kayak gini gitu ya. Coba ada nggak yang bertentangan dengan 7 ciri perusahaan sehat versi saya ini ya. Yang pertama, bisnisnya sehat ya, uang kasnya nyata gitu ya, ada likuiditas yang cukup ya, keberlangsungan operasinya bagus gitu ya, bisa bayar dividen, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi jangka panjang, dan juga menjaga kepercayaan investornya kita gitu, dan juga pasti kreditornya juga ya, pemberi pinjaman gitu. Dan pastinya kita investornya itu, pemegang saham itu akan diuntungkan lewat valuasinya gitu, yang akan cenderung naik gitu, karena memang perusahaannya bagus kinerjanya, dan juga harga sahamnya stabil gitu. Ketika dia ada penurunan jangka pendek yang dalam gitu, kalau memang dia bagus, dia nanti akan kembali lagi kok gitu, akan recover dan mungkin naik lebih tinggi gitu, selama kita nggak membelinya di harga yang terlalu mahal gitu. Dan nanti gitu ya, si TBLA ini nanti akan kita screening gitu ya, dengan 7 syarat utama saya gitu ya. Apa aja? Dividen gitu ya, saldo laba, PBV kurang dari 1, PR kurang dari 15, dan pola arus kasnya gitu ya. Nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini gitu ya. Dan teman-teman ini boleh download gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Nah, jadi untuk TBLA gitu ya, kita cek dulu satuannya udah benar belum ya. Nih satuannya, mana satuannya? Satuan ini jutaan rupiah ya, sudah benar jutaan. Jadi ya sudah, kalau udah jutaan udah benar ya. Nah, saya udah menemukan gitu ya, riwayat bagi dividennya ini bagus sekali gitu ya, karena 3 tahun ke belakang dia bagi dividen gitu ya, dan juga sempat ada interimnya. Jadi mungkin 2 kali gitu ya, 2 tahun dari 3 tahun ke belakang itu bagi dividen itu setahun 2 kali ya. Artinya perusahaan bagus ya, memang sudah terbukti profit gitu ya, kita ada nilai tambahnya sebagai pemegang saham gitu. Jadi ini sudah lolos screening saya cari yang minimal 3 tahun terakhir bagi dividen, artinya dia sudah stabil perusahaannya. Setelah itu langsung cek ke bagian kas ya, kas dan setara kas yang ini. Nah, ini kita lihat ya, ini kasnya ini tipis sekali, turunnya hampir 90% gitu ya, hampir 90%. Ini dari awalnya 1,1 juta jadi 184.000 dikalikan kurs gitu ya. Kenapa ini gitu ya, kita nanti cek ya, nanti di alur arus kas gitu. Kas setara kas ini penting sekali gitu, karena kas setara kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu. Jadi uang kas ini digunakan untuk aktivitas operasional gitu, untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau terlalu sedikit kayak gini, hati-hati, bisa jadi nanti mungkin operasionalnya terganggu, atau mungkin ketiganya terganggu gitu ya. Jadi harus hati-hati kalau misalnya jumlahnya terlalu kecil gitu. Nah, kalau jumlah terlalu besar juga hati-hati juga gitu. Artinya perusahaan itu ya malas menggunakan uang kasnya gitu, banyak uang ngendap gitu ya, nggak menguntungkan gitu. Kenapa nggak itu aja gitu ya, apa namanya, digunakan untuk aktivitas yang menguntungkan pemegang sahamnya gitu. Dan pastinya gitu ya, kita harus nanti mengecek gitu ya, karena kas setara kas nanti inti dari si laporan arus kas ini gitu ya. Cuman nggak apa-apa, nanti kita lihat dulu. Soalnya ini agak jarang ya saya nemu turunnya agak dalam nih kayak gini. Oke, langsung cek ke bagian ekuitas ya. Nah, ekuitas ini langsung pilih saldo laba yang ini posnya ya, gedein dulu ya, kecilan kayaknya. Nah, ini nih. Nah, kenapa saldo laba ini pentingnya harus dipindahkan? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan perusahaan yang telah dihasilkan gitu dari pertama kali berdiri perusahaan sampai sekarang 2025 Q2 gitu. Jadi TBLA dari pertama kali berdiri, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q2 itu sudah mencetak keuntungan total sebesar 6,5 triliun di luar dividen yang dibagikan. Jadi sudah terbukti untung, terbukti profit bagus gitu ya, karena perusahaan yang rugi terus dia nggak ada yang namanya saldo laba gitu. Saldo labanya negatif atau akumulasi rugi atau defisit
gitu ya. Jadi hati-hati terhadap perusahaan yang rugi melulu gitu ya. Dia lolos screening ya. Nah ini kita lihat nih ekuitas pemiliknya ya, pakai angka yang ini gitu ya. Dan ini ada KNP-nya juga, pindahkan juga KNP-nya. Saya suka gitu ya sama yang KNP-nya kecil kayak gini gitu, karena menguntungkan pemegang sahamnya gitu. Cuma nanti saya bahas di lain waktu ya. Dan ini lihat nih ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awalnya 2,86. Artinya perusahaan ini sudah menghasilkan keuntungan sebesar 2,8 kali modal awalnya. Jadi kalau teman-teman punya bisnis sendiri gitu ya, modalnya 1 miliar, itu sudah menghasilkan total profit 2,8 miliar. Makanya itu terbukti profit, untung ya gitu ya, nggak kaleng-kaleng gitu ya. Kalau yang udah balik modal itu yang nilainya 1 gitu. Kalau saya cari yang minimalnya 1. Kalau di bawah 1 saya menganggap perusahaan itu masih masih berkembang lah, masih bertumbuh gitu. Dan nih PBV-nya cukup murah ya, udah kurang dari 1, potensi profit 116% gitu. Dan dia juga nilai tambahnya udah dihargai di bawah saldo labanya ya 0,62 gitu. Nah ini berarti ini udah cukup murah nih gitu ya. Tapi hati-hati gitu ya, banyak yang harus hati-hati terhadap PBV, karena PBV ini gitu ya bisa jadi value trap gitu. Jadi kita cek juga ke laba ruginya ya. Mana laba rugi? Nah ini laba rugi ya, ceklah net sales-nya, revenue-nya gitu ya. Kita pindahkan dulu. Nah kenapa gitu ya, perusahaan yang bertumbuh itu gitu ya adalah perusahaan yang pendapatan akan naik seperti ini gitu ya. Berarti barang dan jasanya itu relevan gitu ya untuk customer, disukai oleh customer gitu ya. Kalau misalnya pendapatan turun terus ya berarti ada faktor lain gitu yang menyebabkan customer itu beli barang atau jasa dari perusahaan lain gitu ya. Dan nanti si pendapatan ini nanti akan dikurangi oleh COGS ya, harga modal barang atau jasa gitu, dan keluarlah nanti nilai laba kotor. Nah laba kotor ini penting untuk menilai inti efisiensi perusahaan gitu ya, dan juga untuk menilai gitu ya kemampuan perusahaan untuk menjual menjual barang atau jasanya ini jauh di atas nilai harga modalnya gitu ya. Jadi bisa dibilang marginnya tebal gitu ya. Cuman kalau sawit kan ini kan komoditas ya, jadi harganya nggak mengikuti pasar gitu. Jadi kadang GPM-nya juga nggak bisa terlalu besar gitu. Semakin tinggi GPM semakin bagus gitu ya. Kan tadi perusahaan bisa suka-suka gitu ya menempatkan harganya di atas harga modal gitu. Dan juga semakin besar GPM nanti akan semakin besar juga ruang untuk net profit marginnya. Karena nanti laba kotornya kan nanti dikurangi oleh beban umum gitu, beban administrasi, beban bla bla bla, keluarlah laba bersih. Yang jadi inti dari laporan laba rugi gitu, perusahaan untung atau enggak yang ini ya. Kita pindahin, dan ini perusahaannya untung gitu ya, profit gitu. Dan ini PR-nya juga udah cukup murah ya, di bawah 5 gitu, udah lolos screening gitu. Ini perusahaan sudah cukup murah secara PR juga, bagus juga nih ya. Tapi ingat, jangan berhenti gitu, jangan dibiasakan itu teman-teman itu hanya berhenti sampai di laba rugi gitu ya. Karena banyak sekali orang itu ya berhenti di laba rugi gitu ya, karena nggak baca arus kasnya gitu. Ingat, laporan arus kas ini adalah laporan validasinya laba rugi gitu ya. Jadi kita pindahkan gitu, cara validasinya gimana gitu. Laporannya sering dilupakan oleh analis gitu ya, sering nggak pernah dibahas juga di berita gitu. Nah ini kita pindahkan dulu ya uang kas yang diterima dari customer, nih angka yang paling atas gitu. Nah jadi gitu ya teman-teman, kalau laba rugi ini kan dia pencatannya secara akrual gitu, jadi pendapatan diakui dulu, uangnya nanti gitu. Kalau arus kas ini berdasarkan uang kas yang kita terima gitu. Jadi teman-teman misalnya jual barang harganya 100 juta gitu, customer bayar 100 juta, benar dong pasti 100 juta. Tapi kalau customer cuma DP 50%, berarti terima uang kasnya cuma 50 juta gitu ya. Jadi kalau dia bayar DP terus gitu ya, termin terus gitu ya, nanti lama-kelamaan teman-teman nggak punya uang kas gitu ya. Kan uang kas ini digunakan untuk apa? Untuk operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank gitu ya. Dan untuk TBLA ini bagus, rasionya 95% gitu ya. Jadi si TBLA ini dia kan mengaku tuh ya pendapatannya itu hampir 10,5 triliun ya. Uang yang diterima 10 triliun. Bagus gitu ya. Makanya rasanya 95%. 500 miliarnya kemana? 500 miliar itu berubah jadi dalam bentuk piutang yang harus si manajemen tagih gitu, supaya uang kasnya benar-benar diterima gitu. Jadi jangan sampai nggak ditagih gitu ya. Kalau macet kan tadi bisa terganggu ya aktivitasnya. Dan juga untuk menilai gitu ya, semakin tinggi rasio mendekati 100%, artinya perusahaan itu punya manajemen penagihan piutang yang baik gitu. Dan ini baiknya 95%. Carilah yang mendekati 100%. Nah, udah terima uang 10 triliun gitu ya untuk bayar operasional tuh. Bayar supplier, bayar karyawan, bayar pajak, bayar bla bla bla. Dan ini buruk sekali. Nilainya negatif. Uang yang diterima itu habis untuk apa? Untuk bayar operasional.
gitu ya. Teman-teman punya bisnis, bayar gaji bla bla bla, nggak ada uang, kurang uangnya. Kalau kurang uang berarti harus ngapain gitu ya? Ya dua caranya, suntik modal atau enggak pinjaman ke bank gitu, dan ini habis nah. Secara operasional nggak bagus untuk yang 2025 Q2 ini gitu ya. Ini kalau sekali sih masih ditolerir, tapi kalau udah berkali-kali ya tadi nggak akan sehat dalam jangka panjang gitu ya. Tuh, dan juga ini perusahaan tuh ekspansi usaha ya, tuh perolehan aset tetap, perolehan bla bla bla, nilai negatif ya. Ini bagus ya, perusahaan masih terus berekspansi. Kita pindahkan dulu ya. Nah kan jadi ini negatifnya tuh. Benar tuh, perolehan utang bank jangka pendek. Tuh, nambah lagi utang gitu tuh. Penerimaan utangnya lebih besar daripada pembayaran. Jadi hutangnya semakin besar, beban bunga berarti semakin besar. Gitu ya. Kalau tuh penambahan utang lagi. Nah ini kan perolehan ini ya tuh perolehan utang bank jangka panjang, ini jangka pendek. Tuh, jadi ini untuk kinerja yang sekarang sih menurut saya nggak bagus ya TBLA gitu ya, karena perusahaan yang bagus ini harusnya kayak kemarin gitu ya, si TBL nih kinerja kemarin bagus nih secara kasnya, dia dari operasional dia menghasilkan uang tunai, berekspansi, bayar pinjaman, dan ada sisa uang tunai lebih gitu, bagus gitu, ini yang sempurna. Tapi yang sekarang nggak bagus, operasional nggak nutup, tetap berekspansi gitu ya, jadi minjem ke bank untuk bantu bayar ini operasional dan ekspansinya gitu, dan kurang juga, jadi perlu merogoh uang yang ada di dompet gitu ya. Ya untuk 2025 kedua menurut saya kurang bagus ya kinerjanya sekarang. Tapi kembali kalau dia bisa memperbaiki ya nanti kedepannya bisa bagus juga. Cuma saya penasaran ya, kalau kayak gini biasanya saya cek langsung rasio lancar 12,7, 10 ya mepet ya, ini masih oke lah, masih sedikit lebih tinggi gitu. Cuma kan uang kasnya segini ya 184, tapi bayar utang bank yang wajib kurang dari setahun 6,5. Harus dari mana bayarnya gitu ya? Ya harus dari penagihan piutang yang harus lebih bagus lagi, ini manajemen kasnya harus lebih baik lagi ya. DER-nya 18 ya, ini nah ini memang DER tinggi ya, debt to equity-nya tinggi ya, ini hampir dua kali lebih gitu. Jadi untuk jangka panjang mungkin agak beresiko gitu, meskipun gitu itu kembali kan nanti ke profil teman-teman gitu ya. Jadi TBLA gimana Ra? Gitu ya. Kalau buat saya ini perusahaan sebenarnya bagus gitu ya, karena dia tadi bagi dividen, dia 3 tahun terakhir stabil gitu ya. Dia masih peduli ya sama pemegang sahamnya, saldo labanya positif juga ya, menghasilkan total keuntungan itu 2,8 kali modal ya. PBV-nya murah ya, 0,46 gitu, potensi profit 116%, PER juga udah cukup murah gitu, 4,59. Cuman arus kasnya ini agak kurang bagus ya untuk periode sekarang gitu, agak sedikit beresiko gitu ya. Saya nggak tahu nanti kinerja tahun depannya gimana gitu. Nanti kita cek aja yang paling terdekat itu di 2025 Q3 gitu. Kalau dia bisa membaik gitu ya berarti aman gitu ya, karena mengingat nih kasnya sedikit gitu ya, utangnya juga ini kayak lagi dikejar utang juga gitu ya. Gitu ya. Dan juga kalau misalnya kayak gini nih ya, laba bersih, ada perusahaan yang laba bersihnya sekian gitu. Tapi kalau operasionalnya habis ini ya untung di atas kertas gitu kan, kita nggak dapat uang tunai apa-apa gitu ya. Kalau sekali kan, tapi ini kan bagi dividen ya gitu. Cuman nggak ke depannya gitu ya, nggak boleh ini dia bertahan dengan kondisi seperti ini terus. Kita nanti saya mau coba pantau nanti di 2025 Q3 ya. Jadi ya itulah pendapat saya untuk TBLA gitu ya, mungkin secara manajemen kasnya lagi kurang bagus ya, lagi ada kesulitan gitu. Nah jadi untuk teman-teman nggak tahu nih TBLA menarik atau enggak gitu ya, boleh di kasih pendapat gitu ke teman-teman gitu ya. Dan juga ya kembali ya teman-teman, kalau misalnya ada request saham gitu ya, ada pertanyaan seputar investasi saham, boleh sampaikan gitu ya, nanti saya tampung gitu. Cuman ya saya umumkan sekali lagi gitu ya, sebenarnya kan 2025 Q3 mau rilis nih ya, jadi saya akan mengutamakan dulu saham-saham yang memang harus prioritas untuk dibahas dulu gitu. Jadi mungkin yang request nanti mungkin agak mundur sedikit ya jadwalnya gitu. Dan juga yang untuk request gitu ya, saya cari perusahaan itu yang memang sudah rilis laporan keuangan terbaru gitu. Jadi jangan yang requestnya minta bahasnya di 2024 full year gitu, enggak, udah lewat itu ya, silahkan bahas sendiri aja gitu, cari info sendiri gitu. Jadi saya cari yang aktual, yang terbaru gitu ya, supaya lebih enak gitu kan, kita jangan terpaku dengan masa lalu gitu ya, kita harus lihat yang aktual dulu gitu. Seperti itu paling kata saya. Oke, semoga pembahasan ini bermanfaat gitu ya, bisa memperkaya pandangan teman-teman gitu ya, bisa menambah wawasan gitu, dan juga teman-teman bisa semakin bijak dalam memilih perusahaan. Harapannya sih seperti itu gitu. So teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.